Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan agregat dan juga metode dalam perencanaan agregat. Jadi, perencanaan agregat adalah langkah perusahaan dalam merencanakan proses produksi dalam jangka waktu menengah, yaitu sekitar 3 bulan sampai dengan 18 bulan. Nah, perencanaan tersebut tuh dibuat dengan pertimbangan sumber daya yang dimiliki dan juga biaya produksi yang dianggarkan. Perencanaan agregat bisa menjadi solusi untuk memaksimalkan proses produksi tetap bekerja tanpa adanya interupsi. Lalu, adapun metode yang digunakan dalam perencanaan agregat tersendiri, yaitu yang pertama ada metode tabelan grafik, metode matematis, dan juga metode transportasi. Nah, selanjutnya ada pembahasan lebih lanjut mengenai fungsi dan tujuan dalam forecasting yang akan dilakukan oleh teman saya. Oke, dadah. A few moments later. 3 peramalan. Yang pertama fungsi. Fungsi yang pertama bentuk kompilasi kumpulan data historis perusahaan dari masa lalu, sekarang, dan di masa depan. Lalu yang kedua, penyelaras tujuan berdasarkan pertimbangan penentuan arah kebijakan perusahaan. Yang ketiga, memberikan solusi terhadap masalah terkait bisnis di masa depan. Lalu yang keempat, untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Tujuannya itu menurut Heiser dan juga Render, yang pertama untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan pada masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh pada masa yang akan datang. Lalu yang kedua, peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Lalu yang ketiga, peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Yang keempat, ada jenis metode peramalan. Adapun jenis dari metode dari peramalan yaitu yang ke-1 ada berdasarkan waktu, ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang kedua, berdasarkan fungsi, ada economic forecast, teknologi forecast, dan demand forecast. Dan yang ketiga, berdasarkan jenis data peramalan yang disusun, ada kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, berdasarkan sifat penyusunannya, ada subjektif dan objektif. Adapun beberapa metode peramalan yaitu ada yang ke-1, single exponential smoothing yang disingkat dengan SES, digunakan pada peramalan jangka pendek yang biasanya hanya 1 bulan ke depan yang mengasumsikan pada pertumbuhan konsisten. Dan yang kedua ada single moving average yang disingkat dengan SMA, yaitu perataan nilai dengan pengambilan sekelompok data, kemudian dicari rata-ratanya sebagian forecast. Biasanya digunakan untuk metode jangka panjang. Yang ketiga ada linear regression yang disingkat dengan LR, menggambarkan hubungan linear antara variabel dependent yang dimaksud Y atau variabel respon terhadap variabel independen yang dimaksud X atau variabel waktu. Baik, untuk metode pengukuran kesalahan peramalan, pada umumnya metode yang digunakan untuk pengukuran kesalahan peramalan adalah mean absolute error dan mean squared error. Pengertian dari mean absolute error adalah rata-rata nilai absolut, sedangkan pengertian dari mean squared error adalah rata-rata dari kesalahan ramalan yang dikuadratkan. Lalu ada rencana produksi. Rencana produksi adalah rangkaian aktivitas untuk merancang strategi produk yang baru atau jasa. Aktivitas yang dilakukan termasuk memastikan produk yang dibuat, volume produksi, kapasitas, dan bahan yang diperlukan, lalu penjadwalan dan lain-lainnya. Biaya yang berkaitan dalam perancangan produksi adalah biaya produksi regular time, biaya produksi overtime, biaya subkontrak, biaya persediaan, biaya hiring, biaya layoff.